Dengan kondisinya saat ini, Ijong butuh dukungan moral. Salah satunya dari Ririn Dwi Ariyanti, kekasihnya. Tapi yang terjadi, selama Ijong menjalani sidang, tak pernah terlihat sosok Ririn di ruang sidang maupun komplek Pengadilan Negeri Tangerang. Untuk hadir ke persidangan, mengingat Ririn juga mempunyai pekerjaan dan seperti yang disampaikan untuk menunggu sidang juga waktunya tidak pasti, dia dari Ijongnya sendiri ya mementingkan kenyamanan untuk bagi Ririn dan keluarga supaya nggak usah repot-repot ke sini. Gitu. Pihak permohonan cerai talak. Saya sangat mengucapkan terima kasih. Lantas apa alasan Bedu akhirnya menggugat cerai Irma? Benarkah faktor ekonomi jadi pemicunya? Atau ada alasan lain? Nah, itu yang tidak bisa disampaikan ya. Seperti sebelumnya, kami tidak bisa menginformasikan tentang isi dari permohonan ataupun gugatan. Semangat aja. Karena kita yakin jalan keluar, solusi, kemudahan itu bukan dari kita. Bukan kita yang pikirkan, itu sudah disiapkan. Aduh pemirsa, nambah lagi aja nih ya, Ertong yang pengen cermek alias cerai. Berikut adalah listnya nih. Pak Haji Andre udah 4 kali gugat cerai aja belum diketok palunya nih. Sampai lo pindah pengadilan. Dan sekarang malah Bang Bedu ikutan pengen cermek juga. Kayak mana sih? Emang mohon maaf nih ya bapak-bapak, ibu-ibu nih gak bisa dipertahankan gitu. Secara kan pernah saling cinta kalian. Masa lupa sih sama masa indahnya? Masa dari masa indah sekarang ke masa idah? Kan sayang. Dan yang pastinya ini juga harapan buat Tasya Farasya. Kalau memang masih bisa diperbaiki rumah tangganya, why not? Kenapa kacang? Ya kan ya? Tapi keputusan kan yang paling tepat cuma mereka yang tahu pemirsa. Kita cuma bisa nonton dan doain yang terbaik buat mereka semua ya. Oke pemirsa, semangat siang hari ini kembali bersama saya Robby Purba. Kita akan update kabar selebriti di mana lagi kalau bukan di Celeb on News di MNC TV, rumahnya seleb. Lanjut, Ijong di Borgol nelang saja jalani sidang.
Tapi kakak Ririn bukannya simpati kasih support temani sidang, malah enjoy dengan kehidupannya sekarang. Cucok, main padel, model-model. Emang gimana sih? Emang udah ilfil? Atau mungkin Ijong dulu nggak dengerin kali omongannya Ririn pemirsa ya? Yaudah langsung aja kita simak kabar selengkapnya. Ini dia. Bang Ijong, terkait tuntutan seperti apa sih Bang menghadapinya Bang? Menghadapi tuntutan seperti apa sih Bang? Menjalani sidang pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara vape berisikan obat keras etomidate di Pengadilan Negeri Tangerang, ekspresi Jonathan Frizi alias Ijong terlihat seperti tertekan. Selain karena mengidap kanker, Ijong disebut-sebut tidak mendapat support dari Ririn Dwi Ariyanti yang belum sekalipun datang ke persidangannya untuk memberikan dukungan moral. Memakai masker dan tangan terborgol, Ijong memasuki ruang sidang Pengadilan Negeri Tangerang dengan raut wajah tegang. Sesekali Ijong menarik nafas panjang untuk menenangkan dirinya. Ketegangan yang dialami Ijong lantaran dia ingin mengetahui tuntutan hukuman yang dibacakan jaksa penuntut umum di persidangan. Dijatuhkan pidana terhadap terdakwa Jonathan Frizi atau Simanjuntak alias Ijong, anak dari almarhum Herdes Simanjuntak dengan pidana penjara selama 1 tahun. Dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Bagaimana dengan tuntutannya Bang Ijong? Seperti apa mungkin Bang Ijong? Tuntutannya seperti apa? Bang Ijong gimana dengan tuntutannya seperti apa? Bang Ijong, tadi mau buka isi bukunya ada catatan khusus atau gimana Bang? Bang Ijong. Ini cuman dari segi gestur dia tadi juga ya namanya orang nggak pernah dipidana, kemudian ekspektasinya nggak selama ini. 2 bulan menjalani masa penahanan dilanjutkan mengikuti persidangan, menjadi hari-hari yang tak mengenakan bagi Ijong. Kebebasannya menjadi terpasung dan terpisah dari keluarga dan orang-orang tercintanya. Aktivitas mantan suami Dena Devanka ini dihabiskan di Lapas Pemuda Tangerang, serta menjalani sidang di Pengadilan Negeri Tangerang. Pokoknya kita kooperatif aja. Ya kita kooperatif aja, doain. Aku pokoknya menjalin hukum ini kooperatif. Apapun informasinya nanti sama pengacara yang udah aku percayain aja. Mirisnya lagi, di saat sedang hidup di dalam bui, kondisi kesehatan Ijong terganggu akibat sakit wasir dan mengidap kanker. Kemarin dilamar sama Kak Ijong, ini seperti apa sih kebahagiaannya Kak? Kebahagiaan seperti apa sih dari ini? Terlihat bahwa si Ijong ini tidak didampingi secara fisik, itu memang si Ijong nggak ada permintaan khusus. Sama-sama kita tahu menunggu sidang, kemudian ada kesibukan yang lain. Ijong nggak maulah orang lain itu, apalagi keluarganya, merasakan efek daripada proses hukum yang dia jalani. Dengan kondisinya saat ini, Ijong butuh dukungan moral. Salah satunya dari Ririn Dwi Ariyanti, kekasihnya. Tapi yang terjadi, selama Ijong menjalani sidang, tak pernah terlihat sosok Ririn di ruang sidang maupun komplek Pengadilan Negeri Tangerang. Untuk hadir ke persidangan, mengingat Ririn juga mempunyai pekerjaan dan seperti yang disampaikan untuk menunggu sidang juga waktunya tidak pasti, dia dari Ijongnya sendiri ya mementingkan kenyamanan untuk bagi Ririn dan keluarga supaya nggak usah repot-repot ke sini. Gitu. Kemarin saat Ijong tegang menanti pembacaan tuntutan hukuman dari JPU, Ririn justru asik kumpul dengan bestinya dengan berolahraga padel. Ijong sama Ririn itu sepengetahuan kami dan kami juga berhubungan dengan Ririn juga. Ririn itu menaruh perhatian khusus terkait perkara Ijong. Itu yang bisa saya sampaikan. Ririn juga ketika ada hal-hal atau pekerjaan yang tidak
tidak harus didatangin begitu, tidak se-urgent itu. Dia sempat bilang dia mau datang, cuman dari Ijong udah enggak. Dari postingan foto dan video di media sosialnya, Ririn sering melakukan aktivitas bersama sahabat mutualnya, mulai dari mengglowingkan wajah dengan perawatan, jalan-jalan hingga memasak. Harum pisan, Nah ini aromanya udah keluar, saatnya kita masukkan air. Banyak yang duga Ririn sudah melupakan Ijong gara-gara terjerat kasus hukum dan penampilannya sudah tak menarik lagi. Ada juga netizen yang curiga hubungan asmara Ririn dan Ijong sudah bubar. Kakak mirip Mahalini. Sorry ya. Mahalini yang mirip aku, karena aku yang lahir duluan. Setelah sempat heboh menolak kecantikannya disamakan dengan Mahalini, menantu kesayangan Sule, Natalie Holzer secara mengejutkan bikin gebrakan. Seolah ingin mengembalikan tubuh idealnya saat masih perawan. Janda komedian Sule itu begitu excited, terbang jauh ke Penang, Malaysia demi jalani operasi pemotongan usus alias operasi bariatrik. Guys, sudah sampai airport. Kita mau ke Penang. Keren ya guys ya. Bismillah. Pokoknya nanti aku bakal update terus ya guys ya. Udah mau operasi guys. Operasi apa? Kan aku udah banyak sounding ke kalian. Aku mau operasi bariatrik. Lantas apa sebenarnya yang membuat Natalie Holzer memilih operasi pemotongan usus atau bariatrik? Benarkah operasi Vermak penampilan ke Malaysia yang kabarnya harganya lumayan merogoh kocek besar dilakukan Natalie semata-mata demi menunjang karirnya di dunia hiburan? Kepikirannya ini sudah 2 tahun lalu sebenarnya. Jadi di situ juga kita treatmentnya juga berbeda dengan yang lain. DJ itu sama aja kayak musisi, sama kayak penyanyi dangdut, pemain drum, musisi lah semuanya, pemain musik gitu. DJ itu pemain musik, janganlah anggap yang negatif. Apalagi kalau misalkan disawer, nggak cuma DJ yang disawer, penyanyi dangdut disawer, ya kan, semua penyanyi disawer, orang nikah aja disawer. Ya, sejak lepas bercerai dari Sule, Natalie memang all out mengejar karir di dunia hiburan. Sempat menuai kontroversi karena aksi sawernya di klub malam diprotes halayak ramai. Tapi Natalie tak bergeming. Ia tetap dan makin getol berkarir sebagai DJ. Semua itu ia lakukan semata-mata demi masa depan putra sematawayangnya Azal. Yang jelas aku lagi menabung untuk dari sekarang gitu untuk anak aku ke depannya, kan dia masih kecil, pertumbuhannya, perkembangannya gitu. Jadi nabung dari sekarang gitu. Jauh sebelum memutuskan operasi usus alias bariatrik, penampilan Natalie sebenarnya sudah ideal. Wajar jika banyak yang menduga treatment ingin langsing Natalie disebut-sebut selain demi menunjang karirnya sebagai disc jockey. Juga ada kaitannya dengan impian Natalie mencari suami yang sepadan dengan Sule. Lantas seperti apa kriteria calon suami impian Natalie pasca lama menjanda? Benarkah ibu satu anak itu membidik calon suami dari kalangan pengusaha? Pokoknya yang penting orang itu pekerja keras, itu satu. Dan yang nomor satu lagi sayang sama anak aku itu, dan perhatian juga sama aku. Kalau aku sih yang penting dia perhatian sama aku, pasti aku luluh, udah gitu aja. Belum ada lagi, aku lagi sibuk cari uang, aku lagi sibuk memperkaya raya diri. Alih-alih mengiyakan, Wulan justru tampak malu dan mengelak untuk menjawab. Padahal jika dipikir-pikir, tak ada salahnya jika keduanya memang berpacaran. Toh sama-sama single dan bukan status istri ataupun suami orang.